Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Tabib Upay. Salam sehat, salam panjang umur. Kali ini Tabib Upay akan mempraktekkan mempraktekkan seni pengobatan sinergi aplikatif seseorang yang terkena migrain. Nah, ini pertama kita panasin dulu ya. Kenapa? Biar pembuluh darahnya melebar. Migrain itu banyak faktornya. Di antaranya karena pembuluh darahnya banyak yang sirkulasinya nggak bagus, banyak flak, atau otot-otot yang spasme atau strain. Biasanya dia terhambat di daerah-daerah yang menuju ke otak, rhomboid, trapesius, terus pectoralis mayor, pectoralis minor, sama teres mayor, teres minor itu juga jadi sebagai jalur ke otak ya. Nah, kita awal-awal ini kita akan periksa, kita seks. Ini adalah untuk melenturkan pembuluh darah. Nah, ini karena udah dipanasin empuk kan, Mat? Beda sama tadi. Kenceng kali ya? Iya, tadi kenceng banget. Nah, biasanya kalau ada, nah ini 1, 2. Nah, ini otot-otot yang nggak bagus kawan-kawan ya. Nih, di sini ada penebalan 1, 2, 3. Nih, liver, jantung, ya, paru-paru. Kelihatan ya? Kelihatan. Semua kelihatan. Oke. Nah, kenapa kita harus periksanya di para vertebrata? Para vertebrata tuh ini, tulang belakang sampai koksit atau tulang ekor lah kita sebutnya. Nih, abang sobatnya agak miring nih, set. Nah, ini dia ke atas, ini di bawah. Jadi ini mengalami gundukan. Nah, artinya ini dia ketegangan nih, tegang sini. Nah, bisa jadi migrainnya di sini. Ya. Nah, sekarang posisi awalnya yang enak adalah pasien itu suruh bergeser ke kanan. Sini bang, kanan bang, sedikit bang, geser. Enggak, badannya juga. Oke. Oke. Kita lihat gundukannya. Nah, ambil. Nah, ini teknik effleurets namanya. Cuman dengan gaya tekan badan. Jadi kalau massage itu biasakan badannya itu yang menekan. Dan biasakan olahraga, jadi sambil bekerja nggak ngos-ngosan bicara. Nah, ini gerakan effleurets tapi menyampuk samping. Untuk meregangkan otot-otot yang berdekatan dengan tulang belakang. Oke. Lalu friction. Ini juga fungsinya untuk memisahkan jaringan ikat yang nempel di tulang-tulang belakang. Nah, belakang nih. Nah, pelan-pelan aja. Oke. Baru kita
pakai teknik F-Lurage 2 tangan. Nggak apa-apa bang, teriak-teriak. Oke, geser ke sini. Hop. Ini badan-badan yang nggak pernah dirilis nih, nggak pernah massage otot. Oke, kita ke belakangnya tangannya, lurus. Hup. Lurus. Ini yang kanan. Aduh. Nah. Sama gerakannya. Lurus palanya. Ini trapesiusnya nih. Nih. Ini subscapularis. Rhomboidnya kita benerin. Nah, yuk kita cek kembali. Sorry bang.
Nah, ini udah enteng. Tuh, ada nggak yang geluduk? Oh, udah nggak ada kan? Ini udah kita urai nih. Sakit sakit. Nah itu ya. Iya, terurai. Aduh. Oh, udah terurai nih. Ya leher. Ini otot cervika. Nah, kalau massage di sini harus pelan-pelan nih. Ini pembuluh darah besar. Kalau di sini boleh kencang. Lalu buka. Sama. Aduh. Oke. Ini udah nggak ada penebalan nih. Tuh. Nah, ini langkah awal. Langkah keduanya ya harus dibekam. Nanti bekam bisa dua solusi nih, di depan dan di belakang. Depan buat nyeseknya, belakang ini buat darah ke ini. Jadi nggak perlu lintah, bekam dan akupuntur selesai. Napas lega enak ya. Emang? Napas lega. Iya. Tadi mah aduh sesak. Karena itu yang bikin nyesek tadi. Uh. Oke.
Kita siapkan jarumnya masih steril. Usahakan kalau bekam itu SOP-nya harus pakai sarung tangan untuk yang didarahi. Kenapa? Karena darah itu adalah penyebar penyakit paling cepat. Oke. Steril jarumnya. Tunggu untuk beberapa saat agar kulit itu menjadi kebal, baal. Jadi ditusuk-tusuk tuh nggak berasa sakit. Tabib akan merumuskan untuk terapi migrain ini adalah bekam aplikatif. Bekam aplikatif. Jadi kalau sinergi itu adalah memakai beberapa metode untuk satu tujuan gitu kan. Kalau pakai satu metode, usahakan dengan aplikatif. Artinya gini, bekam apabila ya kita nggak menyinggung seseorang atau yang lainnya. Sangat salah jika semua penyakit titiknya sama. Artinya bekam dimanapun titiknya sama. Ini yang bahaya. Tabib akan memberi contoh. Nah, 5 titik ini adalah titik wajib yang semua harus sakit apapun harus didarahi. Nah, Bang Somad ini keluhannya dada nyesek dan migrain. Tadi kita diagnosa itu ternyata banyak otot-otot yang strength. Ini sudah dirilis ototnya. Bagusnya berbekam itu adalah ketika ototnya sudah dirilis, darah sudah mengalir dengan rapih, baru kita bekam. Itu lebih bagus lagi. Kesembuhan pasien cepat didapat. Nah, di tabib upai, sebelum berbekam pasti digituin. Dirilis dulu semuanya. Nama masasnya adalah spot massage. Nah, untuk dada nyesek pertama ntar paru-paru ya. Paru-paru. Diawali paru-paru. Oke. Ini dulu. Lalu titik wajib. Ini titik yang nggak boleh terlewatkan. Titik wajib ini ada alkahil, kafitain, alkadain, gitu kan.
Terus dada nyasak itu tadi karena apa? Ya satu, karena banyak otot yang menegang atau strain. Kedua, pembuluh darahnya sirkulasinya nggak bagus. Apa sih pembuluh darah yang harus dibagusin gitu kan? Ya menciptakan darah siapa? Liver. Makanya tidur itu nggak boleh malam. Livernya dibenahin. Bagaimana dengan jantung? Ya jantung kita kasih darah, didarahin. Kenapa? Agar kerjanya itu tidak begitu capek. Ini kita dinginkan ya. Kalau di dalam ilmu bakwan, didarahi itu didinginkan. Nah ginjal jadi nggak usah. Ginjal, usus besar segala macam itu nggak usah. Oke, ini namanya bekam aplikatif. Nah, gimana dengan sinerginya? Sinerginya tinggal kita akupuntur nih. Apanya Bang Somad yang diakupuntur? Kepalanya. Gitu. Gimana Bang? Enakan Bang? Enak enggak. Tidur kayaknya. Oke. Nah, mulai kelihatan deh tuh embun-embunnya. Nih, tuh berembun semua. Nah, ini tandanya angin patogen. Angin patogen tuh angin, iya angin jahat lah ibaratnya kalau di holistik tuh. Angin yang bisa nembus tulang, akhirnya kalau di Islam itu namanya ruhul himar gitu kan. Penyakit angin yang ditimbulkan oleh angin lalu ke tulang dan dia bisa menghancurkan jantung atau angin duduk kalau di sini. Nanti Bang Somad akan melihat tuh di videonya angin-anginnya itu. Nah, teman-teman terapi juga ya, kita beda ilmu, beda guru, ya nggak usah saling berdebat. Yang kita lihat adalah hasil. Nanti Bang Somad yang akan mengutarakan hasilnya kayak gimana, gitu kan. Terus, tanda keberhasilan seorang terapis adalah ketika, nih sekarang Bang Somad lagi tidur nih, ketika pasien itu tertidur, sendawa, oh gitu kan. Terus ngantuk, ya tadi ya ngantuk, tidur, sendawa, kentut, ya kentut tuh. Itu tanda keberhasilan
si terapis. Jadi pasien kalau tidur ya biarin aja. Kenapa? Karena itulah tanda keberhasilan kalian memegang pasien gitu. Kadang-kadang di rumah tabib ini, rumah sehat tabib ini, pasien banyak yang tidur sampai pulas sekali gitu, banyak. Nah, darah-darah ini bisa dilihat nih, ini angin-anginnya tuh. Oke, kita lihat kalau dia sudah tidak ada gerakan mengental, artinya sudah cukup. Nah ini tabib rasa sudah cukup nih, gitu kan. Nah ini kita copot yang tidak didarahi ya. Jadi sangat salah jika semua terapis penyakit apapun titiknya sama. Titiknya sama. Sakit ini titiknya sama. Sakit itu titiknya sama. Aduh. Jangan seperti itu ya. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek. Yuk, kita coba kita buka. Ini darah yang menuju ke leher itu sangat dikit ya. Artinya Bang Somatnya udah harus makan buah-buah seperti buah-buah yang melancarkan darah. Seperti apa sih darahnya? Tuh. Ya. Tadi sih sebenarnya tabib mau melintah dadanya Bang Soma, ternyata pas didiagnosa dengan perabaan ya di punggung bagian belakang, pokoknya samping-samping tulang para vertebrata itu ternyata Bang Soma banyak yang strain. Nah di situ ternyata. Jadi bukan seseknya itu bukan karena macam-macam. Nanti kita rilis Bang Somad kita tanya. Ini kita belum depan loh. Dia udah bilang lega. Napasnya lega banget.
Biasakan setelah dimasas, dibekam, kasih minyak hangat. Minyak ini minyak zaitun murni ya, yang bisa diminum. Jadi di rumah sehat terapis Tabib Upay ini semua steril. Semuanya yang bahan-bahannya juga yang bagus semua. Oke bang, balik badan. Wow, ngantuk dia, awas di jarum paku, enggak, di kepala. Nah, Gak apa deh. nggak apa. Jauh ya? Jauh, jauh, jauh. Dada sebelah kiri apa kanan nih, yang ini nih? Kalau tidur miringnya ke kanan ya? Kanan ya. Ada deh yang ya. Lalu, nah ini pectoralis. Angin itu adanya di antara tulang. Oh iya, satu lagi keberhasilan orang masas itu di saat pasien itu merasa kayak flu. Nah, itu mampet. Itu namanya sekresi paru-paru. Oke. Kita bekam lagi nih. Ini aorta. Kita tunggu lagi. Kita tunggu untuk beberapa saat. Kalau kulitnya sudah kelihatan agak merah kehitaman gitu ya, mulai merah kehitaman, tandanya darah-darah kotor itu sudah ke atas. Jadi prinsipnya bekam itu sebenarnya
darah yang bagus tetap ngalir di bawah, ya darah yang mati di tubuh manusia itu dia akan kekop ke atas. Dia bikin blokade-blokade gitu. Nah, blokadenya ini kita ambil gitu. Nah, dia bikin blokade seperti ini, kita ambil. Kita paksa dia untuk keluar. Makanya bekam itu sangat bagus ya. Nah, kalau yang di sini ditusuknya agak ngambang. Emang boleh bekam di dada? Boleh. Saya sudah banyak buktikan. Kan itu bid'ah katanya gitu kan. Buat orang-orang yang pahamnya agak-agak fundamental kuno gitu kan. Titik ini titik bid'ah, ini bid'ah. Aduh. Udahlah. Kita itu sama terapis. Buktikan saja gitu. Oke, udah selesai semua. Jarum kita copot. Jarumnya kita copot. Kita taruh. Lalu pulpennya atau lansetnya itu dikasih alkohol, cuci. Kita tunggu lagi beberapa saat sampai darahnya benar-benar yang di dalam itu berhenti tersedot ya. Kita copot jarum akupunturnya.
Tabib, kenapa di perut itu jarang keluar darah? Ya, jarang memang ya. Karena pembuluh darah di perut itu tidak sebanyak di tempat lainnya. Sip. Dia tidur. Ke baju dulu, ke baju kita ngobrol. Banyak juga itu ya? Banyak. Mulai dari dipakai ini ya? Nih. Gimana? Enteng kemarin. Tarik nafas. Lega kan? Ya itu karena tadi banyak. Nah, kita sekarang harus nanya nih sama Bang Somad nih. Rasanya tadi awal belum dipegang, sama sekarang dipegang, seperti apa rasanya? Sebelum dipegang ya, sesek lah mbak napas. Terus kepala juga kayak gimana sih? Apa? Berat. Sekarang enteng. Napas juga plong. Berarti ntar kita lihat tinggal di tidurnya. Ya, Nah, itu kan rasanya pas napas itu di pas tidur. Tidur biasanya itu pas miring di sebelah kanan, klek gitu kan. Itu di bagian kanan tulang belakang itu pasti kayak tadi tuh ada masalah. Makanya harus dirilis. Nah, pas sudah dirilis baru enteng gitu. Tadi cukup lama juga kan ente tidur tuh. Nah, artinya napas itu udah lega. nah pengen tidur, ngantuk. Oke. Sip. Oke, sekian dulu kawan-kawan. Itu tadi video edukasi dari Tabib Upay ya untuk penyakit yang sesak napas dan migrain. Mungkin beda terapis, beda pola, dan beda metode. Sah saja selama itu bisa membuktikan bahwa progresnya lebih baik. Makanya SOP dari terapis itu harus dijalanin. Dan si terapis harus bertanya, setelah dipegang tuh gimana rasanya gitu kan. Tadi datang seperti apa. Nah, nanti kita bisa tahu tuh, kita bisa evaluasi. Jangan marah kalau misalnya pasien itu bilang, wah saya masih biasa aja nih, nggak usah marah. Karena itu adalah salah satu yang bikin kita termotivasi untuk cari lagi. Pakai apa lagi nih metode? Kalau tabib begitu, pakai apa lagi nih? Oh dibekam nggak bisa dia, oke kita pakai akupuntur sama lintah. Oke kita pakai totok, oke nah terus. Ya, karena metode itu harus banyak sebagai terapis tuh itu. Jadi sekarang tuh Bang Somad tuh datang lagi ke sini karena ngerasa berat kepala sama napasnya. Kalau yang kemarin-kemarin udah pure ya, udah hilang ya. Ini katanya penyakit baru nih. Tapi kalau ketemu ke sini silaturahmi sama teman-teman awalnya enak gitu. Kayak kita ini ya, just kidding aja. Nanti kita lihat perkembangannya besok. Ya terima kasih dari Tabib Upay dan Somad. Bang Somad Budut. Jangan lupa nih subscribe dan komen, share juga untuk channelnya Bang Somad. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam panjang umur.